Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurmila Fauziati. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya mengenai anatomi dan fisiologi pendengaran. Jadi pada kuliah hari ini lebih cenderung ke sharing dan kalian hanya saya berikan mengenai dasar-dasar mengenai anatomi dan fisiologi pendengaran apa yang harus kalian pelajari sehingga kalian bisa mengembangkannya dalam belajar sendiri dan praktikum anatomi nanti. Nah, jadi semalam sudah saya berikan kan PPT-nya dan handout-nya kepada ketua kelasnya. Sudah dibaca? Ya, jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan saja ya. Baik, langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya mengenai sasaran pembelajaran ya. Jadi pada hari ini ketika kalian keluar dari kelas ini, kalian tuh udah bisa mengetahui dari 3 sasaran pembelajaran ini. Jadi yang pertama, kalian tuh harus bisa mengidentifikasi struktur anatomi pendengaran. Jadi karena hari ini cuma overview, selanjutnya nanti kalian bisa pelajari di praktikum anatomi. Nah, kedua itu kalian harus bisa memahami dari mekanisme kerja dari sistem pendengaran, yaitu fisiologinya. Dan yang ketiga itu kalian tuh harus bisa mengintegrasi hubungan antara struktur-struktur anatomi pada telinga ini dengan kemungkinan apa sih keadaan patologis yang bisa terjadi di situ. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kuis. Jadi kuis ini ada pre-test dan ada post-test. Jadi kuis ini lebih mengetahui apakah kalian benar-benar ngerti atau tidak dari penjelasan dari saya. Nanti ada 6 pertanyaan. Jadi nanti kalian kalau bisa jangan nyontek dan jangan lihat buku dan jangan nanya teman. Kalian mengerjakan dalam waktu 5 menit. Nanti udah langsung keluar dari hasil nilainya. Ini dari linknya. Linknya udah saya kirimkan juga kepada ketua kelas kalian. Bisa dimulai sekarang. Ya, lanjut. Silakan mengerjakan. Ya, bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Gimana, gampang kan? Ya, jadi kalian gimana hasilnya? Apakah ada yang benar semua? Ada yang benar 6? Angkat tangan. Ya, lumayan. Ada yang 5? 4? 3? 2? 1. Ya. Lanjut ya, bisa kita mulai ya dari kuliahnya. Oke, yang pertama pendahuluan. Kenapa sih kita harus belajar mengenai anatomi dari sistem pendengaran ini? Karena yang pertama, telinga itu adalah organ yang penting bagi kehidupan kita. Karena biasanya orang dengan gangguan pendengaran itu nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan lain. Orang dengan gangguan pendengaran bisa menyebabkan gangguan bicara. Gangguan bicara bisa gangguan interaksi sosial, gangguan hubungan sosial, kemudian gangguan sosial emosional, dan bisa terjadi gangguan belajar. Makanya kita tuh patut mensyukuri bahwa kita tuh diberi kenikmatan dari Allah bahwa kita tuh diberikan indera pendengaran yang lengkap. Kemudian dari organ telinga itu ada 2 fungsi, yaitu seperti kita tahu ada fungsi pendengaran dan fungsi keseimbangan. Next, nah di sini ayat dari sistem pendengaran itu. Jadi kenapa kita harus bersyukur mengenai sistem pendengaran yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi bahwa di kandungan tuh sebenarnya sistem pendengaran kita sudah mulai bekerja, makanya kita tuh seharusnya bersyukur kepada Allah. Ya, seperti itu. Next ya, kita lanjut ya. Oke, kita mulai dari anatomi sistem pendengarannya. Nah, sistem pendengaran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada outer ear atau bagian luar, kemudian middle ear, dan inner ear. Nah, outer ear ini dia itu dimulai dari auricula sampai membran timpani, kemudian middle ear dari membran timpani sampai oval window, dan inner ear dari oval window sampai ke nerve-nya, ke vestibular nerve sampai sini doang ya. Nah, kenapa kita harus penting mengetahui bagian-bagian anatomi ini?
karena banyak banget kelainan-kelainan. Jadi kita bisa identifikasi di mana tuh kelainannya. Jadi misalnya pada kelainan outer ear dan middle ear biasanya itu dia itu ada gangguan namanya tuli konduktif. Nah, kemudian di inner ear itu biasanya tuli sensori neural. Jadi nanti kalian belajar lagi mengenai pemeriksaan pendengaran dan audiometri sehingga kalian tahu bedanya dari tuli konduktif dan tuli sensori neural. Oke. Lanjut. Nah, ini dari anatominya. Anatominya itu yang penting di sini ada auricula. Auricula, kemudian ada tuba eustachius, kemudian di sini ada membran timpani, belakangnya itu ada kavum timpani. Kavum timpani ini ada yang penting adalah tulang-tulang pendengaran. Ada yang tahu nggak tulang pendengaran tuh 3 ada apa? Ya, coba jawab. Ya, pintar. Malleus, incus, dan stapes. Tulang pendengaran ada 3. Kemudian di sini ada kavitas timpani. Jadi di sini biasanya tempat di mana adanya akumulasi darah, cairan ataupun pus akibat infeksi dari middle ear. Biasanya kelihatan di sini nih dari otoskopi dari luar. Kemudian di sini biasanya ada recessus epitympanicus. Nah, ini kenapa penting? Karena di sini dia itu berhubungan dengan aditus ad antrum atau jalan masuknya dari kavum timpani ke mastoid. Jadi makanya orang dengan otitis media atau infeksi telinga tengah itu bisa mengalami mastoiditis. Itu yang penting. Kemudian ada di sini ada tuba eustachius. Tuba eustachius ini penting karena dia itu berhubungan dengan middle ear dengan nasofaring. Kemudian di sini ada facial nerve. Facial nerve ini penting karena biasanya orang dengan otitis media itu bisa resiko terjadinya parase nervus 7. Makanya kita harus cek juga dari nervusnya. Nah, untuk inner ear ini ada organ koklea. Di atasnya itu yang paling ujung disebut helicotrema. Kemudian di sini ada vestibulum dan ini ada kanalis semicircularis, ada 3. Ada yang horizontal, anterior, dan posterior. Dan di sini ada vestibulocochlear nerve yang vestibulum ke vestibulo untuk keseimbangan dan koklearnya itu ke koklea untuk pendengaran. Sejauh ini dari overview-nya anatomi apakah ada yang ditanyakan? Kita lanjut? Ya, lanjut ya. Nah, ini dari telinga luar, dari auricula externa. Nah, auricula externa itu adalah cuping telinga yang bisa kita dengar, yang kita tahu atau daun telinga. Jadi dia itu adalah organ yang penting untuk menangkap atau menangkap sumber bunyi dan melokalisir dari sumber bunyinya. Jadi kalau ada orang yang manggil kita, makanya kita bisa tahu kan, itu di kanan, di kiri, atau di mana, di belakang kita. Nah, ini ada bantuan dari auricula. Nah, dia itu terbentuk dari tulang rawan dari cartilago ataupun chondrium dan dilapisi oleh kulit yang melekat pada perikondrium. Nah, struktur anatominya ada helix, kemudian ada lobulus, kemudian ada antihelix, ada tragus, dan antitragus. Ini yang paling penting. Oke, next ya. Oke, telinga luar. Jadi ada meatus acousticus externus. Jadi dia itu adalah pipa yang panjangnya itu 2,5 sampai 3 cm dengan diameter 0,5 cm yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghantarkan gelombang bunyi, gelombang suara ke dalam telinga dalam. Yaitu di mana dia itu berfungsi juga untuk meresonansi. Jadi desibelnya itu bertambah sekitar 12 sampai 15 desibel. Dimana yang penting itu dia itu struktur anatomisnya bahwa sepertiga bagian luarnya itu adalah tulang rawan dengan kulit berambut dan ada kelenjar cerumen yang menghasilkan cerumen atau ear pulp. Ya, jadi ear pulp ya, menghasilkan cerumen. Nah, cerumen ini yang bisa diketahui bahwa orang-orang bilang tuh conge ya. Padahal conge ini sangat berfungsi pada orang normal bahwa dia itu untuk
Yang pertama, melapisi dari kulitnya. Yang kedua, untuk mencegah adanya infeksi. Makanya hati-hati bagi orang yang sering mengorek-ngorek telinganya dengan cotton bud, itu hati-hati harus jangan sampai malah earwax-nya tuh terdorong ke dalam. Nah, di sini dan 2/3 bagian dalam ini adalah tulang. Ini dari histologinya, ini adalah epithelial squamosa. Ini ada hairnya, kemudian ada cerumen gland. Oke, lanjut ke membran timpani. Nah, membran timpani ini ada 2 bagian, ada pars flaccida dan pars tensa. Bayangin kalian ada gendang. Jadi yang bagian pinggir-pinggirnya yang buat menstabilkan gendangnya itu adalah pars flaccida. Kemudian yang bagian tengah-tengah, lapisan tengah-tengahnya itu adalah pars tensa. Nah, di sini ini membran timpani ini penting sekali fungsinya untuk mengamplifikasi getaran. Jadi dia itu ketika disalurkan oleh meatus acousticus externus, membran timpani akan bergetar. Dan di sini karena ada melekatnya tulang-tulang pendengaran yaitu malleus infus stapes, maka nanti akan menggetarkan juga dari tulang-tulang pendengarannya. Ya, jadi di sini ada struktur anatominya. Jadi struktur anatominya itu ada malleolus, di sini ada posterior, ada anterior, kemudian ada handle dan ada umbo, dan di sini ada infus. Nah, di sini yang paling penting ada cone of light atau refleks cahaya. Jadi biasanya kalau kita melakukan otoskopi, kan ada cahaya masuk dengan alat otoskop. Nah, di sini bisa kita lihat dari cone of light-nya. Normalnya telinga kanan itu cone of light-nya itu ada di jam 5 dan telinga kiri itu ada di jam 7. Untuk kenapa sih kita harus tahu struktur anatomi ini? Karena pada di otoskop itu kita bisa tahu apakah ada kelainan atau tidak. Biasanya kalau membran timpaninya itu retraksi atau ketarik, jadi ini tulang-tulang pendengaran ini lebih jelas kelihatannya dari infus, dari malleolusnya ini lebih jelas. Kalau misalnya dia itu bulging atau dia itu cembung, itu biasanya tulang-tulang pendengarannya malah hilang dan cone of light itu malah terdorong atau tidak terlihat. Dan penting juga kita bisa lihat apakah di sini ada cairan-cairan di belakang membran timpani. Nah, dari tadi sudah saya jelaskan, bisa ada yang jelaskan ini, gambar ini, Coba saya tanya yang terjawab ya. Nih, yang ini apa? Ini pars flaccida. Ini pars tensa. Nih, ini telinga kanan atau telinga kiri? Karena jam 5 berarti telinga kanan. Pintar. Di sini malleolus, kemudian ini incus. Oke. Oh ya, yang penting juga di sini dari membran timpani ini dibagi menjadi 4 kuadran. Yaitu posterior superior, posterior inferior, anterior superior, dan anterior inferior. Kenapa penting? Karena pada keadaan misalnya membran timpaninya ada cairan, maka kita harus keluarkan cairannya. Biasanya kita lakukan miriniotomi atau pembolongan membran timpani dengan pipa. Itu dilakukan di posterior inferior. Kenapa di posterior inferior? Karena dia itu nggak ada tulang-tulang pendengaran sama perserakannya sedikit, jadi resikonya itu lebih sedikit. Baik, next. Selanjutnya kita bahas dari middle ear. Nah, tadi yang outer ear ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bagaimana? Nanti saya anggap sudah ngerti ya. Kita lanjut ke inner ear. Inner ear itu yang ada kafum timpani struktur organnya. Nah, di sini isinya itu apa sih? Nah, yang tadi saya tanyakan kepada kalian ada tulang-tulang pendengaran. Ada malleus, infus, dan stapes. Nah, di kafum timpani itu ada 3 kompartemen, yaitu ada epitimpanium, ada mesotimpanium, dan hipotimpanium. Dan di sini ada yang penting ada facial nerve-nya lewat sini sebelum ke facial. Nah, selain itu di kafum timpani juga ada organ-organ yaitu muskulusnya seperti musculus tensor timpani dan stapedius. Selain itu ada ligamen dan saraf, yaitu ada chorda timpani. Nah, apa sih fungsi dari membran timpani dan tulang-tulang pendengaran ini? Jadi dia itu fungsinya itu untuk mengamplifikasi dari gelombang yang datang ke meatus acousticus externus
diamplifikasi lah, dikencangkan lah gelombangnya menjadi 22 kali lebih besar dibandingkan yang awalnya datang dan masuk ke koklea baru. Nah, selain itu, di kavum timpani itu juga ada organ sebagai proteksi, yaitu musculotensor timpani dan musculus stapedius, di mana dia itu berfungsi untuk mengurangi bunyi yang terlalu keras, jadi buat proteksi diri kita. Misalnya, ada bunyi keras banget seperti bunyi bom, bunyi pesawat ataupun mesin, itu tuh kalau misalnya terlalu kencang, dia itu bisa rusak sel-sel rambut kita, jadinya kita ada tuli sensori viral ataupun tuli mendadak. Makanya ada mekanisme untuk proteksi dari musculus tensor timpani dan musculus stapedius. Baik, lanjut ya. Oke, ini dari organ anatomisnya. Di sini ada tulang-tulang pendengaran, ada malleus, ini incus sedikit dan ada stapes. Kemudian di sini ada musculus tensor timpani. Kemudian recessus empri tympanicus, kemudian cavitas timpani, dan yang penting di sini ada tuba eustachius. Oke, lanjut. Tuba eustachius. Tuba eustachius adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan nasofaring, di mana dia itu umumnya tuba eustachius itu tertutup. Kalian tahu nggak kapan aja tuba eustachius itu bisa membuka? Coba, ada yang bisa jawab? Coba yang paling pojok kanan. Izin menjawab, tuba eustachius terbuka jika saat menelan, bicara, menguap, mengunyah, dan menangis. Iya, benar, yang pojok. Oke, pintar. Sudah dijawab. Jadi dibukanya oleh musculus tensor timpani. Nah, tuba eustachius ini ada 3 fungsi utama, yaitu fungsi drainase, ventilasi, dan proteksi. Drainase itu apa? Dia itu untuk menyalurkan cairan yang awalnya di middle ear itu masuk ke nasofaring dan sampai ada cairan di middle ear. Kemudian untuk ventilasi itu apa? Untuk mempertahankan tekanan dalam middle ear itu tetap lebih positif. Kemudian yang ketiga itu proteksi, untuk melindungi telinga tengah dari suara yang lebih cukup kencang, jadi bisa keluar ke sini ataupun bisa dari infeksi-infeksi yang mungkin. Jadi biasanya bisa kita lihat daripada orang dewasa dibandingkan anak-anak tuh tuba eustachius anak-anak tuh lebih horizontal dan lebih pendek. Jadi dia itu memiliki resiko tinggi untuk terjadinya infeksi telinga tengah atau otitis media. Nah, jadi bisa kita temuin kalau anak-anak dengan rinitis alergi atau pilek berulang itu biasanya ada gangguan pendengaran juga, bisa otitis media kronik. Dan pada anak-anak pun juga ada namanya adenoid di dekat tuba eustachius ini. Jadi kalau misalnya dia itu membesar, ada gangguan fungsi dari drainasenya si tuba eustachius, makanya dia itu bisa jadi infeksi telinga tengah. Oke. Telinga tengah sudah. Apakah ada yang mau nanya dulu untuk telinga tengah? Ya, lanjut ya. Dari koklea. Koklea ini adalah organ yang penting untuk pendengaran. Jadi dia itu disebut orang-orang bilang rumah siput. Jadi dia itu berbentuk 2,5 lingkaran, panjangnya itu sekitar 3 sampai 3,5 cm. Jadi kecil banget kan? Kecil banget. Jadi koklea ini ada koklea. Dia itu ada kompartemen yang paling penting, itu ada 3 kompartemen, yaitu skala vestibuli, skala timpani, dan skala media. Maksudnya apa sih? Jadi di koklea ini ada ruangan skala vestibuli, skala media, dan skala timpani yang berfungsi untuk menghantarkan getaran sampai ke organ korti. Kenapa sih ada cairan-cairan itu dalam koklea? Karena cairan ini berfungsi untuk menggetarkan atau menghantarkan energi ini sampai ke organ korti. Jadi organ intinya dari koklea ini ada organ korti. Organ korti ini berisi dari sel-sel rambut. Ada sel rambut luar, sel rambut dalam, dan atasnya itu ada sterosilia. Jadi sel rambut ini bisa mengubah dari energi mekanik, energi gerak, menjadi energi listrik atau potensial aksi. Jadi bisa dibawa ke nervus cochlearis sampai ke korteks di otak. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak korteks cerebri bagian mana yang untuk pendengaran? Coba. Iya, korteks
lobus temporal area 39. Nah, di sini ada isinya, ada perilim, perilymph, dan endolymph. Nah, untuk organ Corti apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke vestibuler. Di sini vestibuler saya tidak bahas lebih banyak untuk organ keseimbangannya. Intinya di organ Corti di koklea itu ada temennya, yaitu ada vestibuli dan kanalis semicircularis. Nah, vestibulum ini isinya itu terdiri dari utriculus dan sacculus. Utriculus dan sacculus ini ada reseptornya, yaitu makula utriculus dan sacculus, di mana makula utriculus dan sacculus ini berfungsi untuk reseptor pada gerak linier atau gerak lurus. Dan ada kanalis semicircularis, ada yang anterior, posterior, dan lateral, di mana mereka itu ada reseptornya, itu ada istampularis, yaitu berfungsi untuk mengetahui gerakan atau posisi tubuh saat gerakan berputar ataupun sentrifugal. Oke, next aja ya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Nah, sebelum masuk ke fisiologi dari pendengaran, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai karakteristik dari stimulus suara. Jadi kita harus tahu mengenai artinya frekuensi, amplitudo, nada, dan kekerasan. Frekuensi itu adalah jumlah getaran per detik. Jadi banyaknya gelombang per detik dalam satuan hertz. Ya, seperti yang kita belajar dulu fisika pas SMA. Jadi misalnya frekuensi tinggi ini gelombangnya itu dekat-dekat. Frekuensi sedang gelombangnya agak jauh dikit, dan frekuensi rendah itu gelombangnya jauh-jauh banget. Kalau amplitudo, besarnya simpangannya berapa? Besarnya tinggi-tinggi gelombangnya. Itu satuannya itu desibel. Nada itu adalah persepsi mengenai frekuensi atau gabungan dari frekuensi. Dan kekerasan adalah persepsi mengenai kuat lemahnya bunyi. Oke. Nah, di sini dari fisiologi pendengaran. Fisiologi pendengaran kita mulai ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita mulai. Jadi fisiologi pendengaran dimulai dari luar, dari auricula. Auricula menangkap gelombang suara, dihantarkanlah ke meatus acousticus externus. Di sini gelombangnya di resonansi sekitar 11-12 desibel, lebih tinggi daripada awalnya masuk. Kemudian, ada gelombang menyebabkan membran timpani bergetar. Membran timpani yang bergetar karena malleolus kakinya itu nempel pada membran timpani, makanya malleolus bergetar. Malleolus nempel sama incus bergetar. Incus nempel sama stapes bergetar. Nah, pada membran timpani dan tulang-tulang pendengar ini, yaitu diamplifikasilah gelombang bunyi itu sekitar 22 kali lebih dibandingkan awalnya datang. Jadi gelombangnya lebih kuat. Karena malleolus stapes ini kakinya nempel pada koklea melalui oval window, nempel di koklea melalui oval window, maka getarannya masuk ke dalam skala vestibuli, menggetarkan perilymph. Perilymph bergetar, bisa sampai ke skala timpani, bisa keluar lewat round window. Getarannya bisa keluar. Bisa juga ketika ada gelombang perilymph bergetar, dia masuk menggetarkan membran basal, masuk ke endolymph. Endolymphnya itu bergetar. Endolymph bergetar, seperti kita tahu di sana ada membran tektorial dan ada organ Corti. Nih, organ Corti ini isinya adalah sel rambut. Ini sel rambut dengan atasnya itu sterosilia. Jadi karena dia itu sel rambut, jadi karena ada bergetar dari endolymphnya, maka si sterosilianya ini bergerak. Dan sterosilia ini mempunyai mechanical gated cation channel. Jadi kanal cation yang dipengaruhi oleh mekanik. Jadi ketika ada getaran dari endolymph, maka ada fleksi dari sel-sel sterosilia. Fleksi, maka karena ada channelnya ini bisa kebuka karena ada mechanical gated ya. Kalium masuk, maka dia itu akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi menyebabkan kalsium masuk yang voltage gated karena kalsiumnya
Kalsium masuk menyebabkan adanya eksitasi dari neurotransmitter ke ganglionnya, ke sel sarafnya, nervus cochlearis. Kalau misalnya gelombangnya udah selesai, maka si sterosilenya itu berbalik arah, menyebabkan si kanal kaliumnya itu nutup sehingga tidak terjadi depolarisasi dan tidak terjadi potensial aksi. Bagaimana? Apakah ada yang bingung sejauh ini dari fisiologi pendengaran? Ya, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya sudah agak mengerti ya dari fisiologi pendengaran yang ini. Next, yang terakhir adalah jeras pendengaran. Jadi, pendengaran ini awalnya kan yang tadi eksitasi dari nervus vestibulocochlearis, naik ke medula, kemudian naik ke pons di nucleus olivaris superior, naik ke nucleus gemiculatus lateral, kemudian naik ke midbrain, ke inferior colliculus, ke medial geniculate nucleus, dan primary auditory cortex di lobus temporal area 39. Mana jelasnya? Lanjut? Oke ya. Oke, saya ada video mengenai sistem pendengaran. Jadi ini adalah overview dari awal sampai akhir ya. Ketika ada bunyi yang ditangkap oleh auricula, bunyi yang ditangkap oleh auricula untuk masuk ke dalam sistem telinga, masuklah ke meatus acousticus externus. Di sini gambarannya, meatus acousticus externus di sini ada membran timpani. Ya. Membran timpani yang bergetar, getaran dari membran timpaninya. Kalau misalnya ada lower pitch atau frekuensi rendah, ini getarannya nggak sebanding sama yang tadi. Nah, kalau higher frekuensi lebih tinggi, dia itu getarannya lebih cepat. Ini dari membran timpaninya, ini membrannya, di mana dia itu berhubungan dengan tulang-tulang pendengaran malleus, incus, dan stapes. Nah, ketika ada getaran dari membran timpani, ini tulang-tulang pendengaran itu juga bergetar seperti kalian yang lihat nih. Nah, di sini ada persendiannya yang ini ada di kavitas timpaninya. Di sini ada musculus, ada ligamennya. Nah, ada musculus tensor timpani itu tendonya. Nah, ini si stapes ini nempel ke oval window. Getar di oval window. Dan di koklea kan ada labirinnya kan. Nah, di sini juga ada round window. Jadi gerakan stapes itu disimpulkan dengan gerakan round window. Nah, ini isinya dari kokleanya. Ada skala vestibular
buli, skala media, dan skala timpani. Nah, ketika ada gerakan dari skala vestibular, maka dia masuk ke skala vestibuli, ke atas sampai ke helikotrema, terus ke skala timpani. Masuk, suara ke atas, skala vestibuli, terus ke bawah, skala timpani. Nah, di sini ada skala media. Nah, skala media isinya endolit. Dan ada membran basilarnya. Ini membran Meissner, dan ini membran basilar. Nah, ketika ada getaran di perilink, ini bisa masuk ke dalam endolit. Jadi getarkan membran Meissner, kemudian getarkan skala media, dan getarkan skala timpaninya. Nah, di sini ada organ Corti yang nempel di membran basilar. Nah, di sini organ Cortinya itu ada sel-sel rambut, sel outer hair dan inner hair. Kemudian atasnya ada membran tektorial. Nah, ketika ada gerakan, ini ada fleksi dari sel silia, maka ada potensial aksi yang masuk ke nervus dari koklea lewat membran basilar. Nah, kemudian ini dari yang di kokleanya, di helikotremanya nih, yang di aliran koklea, di atas itu helikotrema. Biasanya yang atas itu adalah untuk frekuensi rendah, kemudian ini yang bawah itu frekuensi tinggi. Jadi, koklea, membran timpani yang digetarkan dari tulang-tulang pendengaran sampai ke endolit dan Corti. Oke, sekian videonya. Oke, videonya selesai. Next ya. Ini dari daftar pustaka yang saya pakai untuk presentasi kali ini. Next, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, pada kasus perforasi membran timpani, apakah perforasi bisa menutup dan berfungsi seperti semula? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana jika perforasi membran timpani, apakah sembuh atau tidak? Nah, biasanya ketika ada perforasi membran timpani itu akan sembuh spontan, menutup spontan selama 6-8 minggu. Nah, ketika sembuh spontan itu fungsinya biasanya akan normal, tapi akan lebih berkurang dari normalnya karena dia itu lebih tipis biasanya membran timpaninya dari yang normalnya belum pernah perforasi, dan dia itu memiliki resiko untuk perforasi kembali lebih besar dibandingkan yang belum pernah mengalami perforasi. Bagaimana? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Benar tidak ada? Benar, berarti sudah mengerti semua ya? Oke lah, kalau sudah mengerti lanjut ya. Untuk post test, post test bisa keluarkan lagi gadgetnya, linknya masih sama kayak tadi. Jadi nanti di situ juga ada evaluasi dari kuliah saya hari ini. Tolong dijawab sejujur-jujurnya. Nanti dijelas apakah ada kekurangan ataupun saran untuk presentasi saya selanjutnya. Jadi dikerjakan soalnya sama 6 soal, kemudian dikerjakan dalam waktu 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Udah selesai prosesnya? Gimana, bisa jawab nggak dibandingkan yang awal pre-test tadi? Sudah mengerti kan?
Baik. Jadi gimana hasilnya? Apakah ada yang benar 6 semuanya? Ya, bagus, lebih banyak. 5 4 3 2 1. Oke, alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Oke, kita lanjut. Kita bahas dulu soalnya sebentar ya. Nih, soal pertama. Keseimbangan tubuh dideteksi oleh organ apa? Berdasarkan gambarnya nih. Tadi kan nggak ada di kertasnya kan? Ya, apa jawabannya? Iya, pintar. Vestibulum. Ya, vestibulum keseimbangannya ada vestibulum untuk yang gerakan horizontal, kanal semisirkularis yang untuk gerakan memutar, dan koklea ini untuk pendengaran. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, di sini organ korti terletak di ini tadi nggak ada gambarnya juga kan? Gambarnya doang. Jadi organ korti terletak di mana? Gampang, skala media. Skala media, organ korti, kemudian skala vestibulum ini isinya perilim, dan skala timpani harusnya isinya perilim. Oke. Nah, pada organ korti yang terdepolarisasi akan membuka kanal K. Ya. Kanal K, ya. Kanal K terbuka polarisasi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, lanjutnya tuba Eustachius kecuali fungsinya apa? Ya, resonansi. Ada 3 fungsi tuba Eustachius, yaitu drainase, ventilasi, proteksi. Drainase untuk mengalirkan cairan, ventilasi untuk mempertahankan tekanan positif dari membran timpani, kafum timpani, dan proteksi untuk mengalirkan suara dan untuk mencegah adanya infeksi. Oke. Nah, organ yang mengalami gangguan pendengaran pada anak menderita batuk pilek dan telinga kurang mendengar adalah ini apa aja coba? Gangguan pendengaran pada anak. Apa? Ya, jawabannya A. Ada kafum nasi, tuba Eustachius, dan kafum timpani. Ya. Jadi ada infeksi dari batuk pilek kafum nasi, kemudian bisa terjadi ascending infeksi di tuba Eustachius, dan ada kafum timpani yang diinfeksi. Jadi bisa menyebabkan otitis media karena rinitis alergi atau infeksi rinitis pada anak. Oke. Organ yang berfungsi untuk refleks akustik apa yuk? Nggak ada gambarnya juga ya tadi ya, adalah stapedius. Oke. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kesempatan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, oke. Jadi terima kasih sudah memberikan waktunya dan perhatiannya pada sharing diskusi kali ini. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut mengenai anatomi dan fisiologi pendengaran, itu bisa WA ke saya, tanyakan nomornya kepada ketua kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.